Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu, kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya." Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, "Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 1 Tawarik 13 mengenai tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Tuhan Yesus memberkati. Zaman Israel menuju tanah perjanjian, tabut Allah selalu diusung di depan rombongan. Dan ketika mereka berkemah, tabut selalu ditempatkan di tengah-tengah perkemahan. Hal ini melambangkan bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai mereka. Walaupun dalam praktek, dalam kehidupan mereka, banyak orang yang tidak menghormati hukum atau perintah Tuhan, gagal hidup dengan standar menjadi umat Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga akhirnya mereka dibuang ke Babel. Tapi setelah kembali dari pembuangan, mereka harus sungguh-sungguh hidup melakukan yang benar sesuai standar Tuhan.
Demikianlah alasan kitab 1 Tawari 13 ini dicatat, agar mereka tidak mengulang kesalahan. Yang pertama, catatan tentang pemindahan tabut yang berisi 10 perintah Allah yang diabaikan selama kepemimpinan Saul. Tabut itu melambangkan bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan mereka. Tuhan merupakan kesukaan besar bagi seluruh umat Israel. Pada zaman Daud mulai memerintah, ia bersepakat bersama para pemimpin untuk memindahkan tabut dari Kiryat Yearim menuju ibu kota di Yerusalem. Tapi ternyata dalam proses pemindahan tabut itu Uza mati. Karena apa? Menyentuh tabut tersebut. Maksudnya baik, tapi itu salah. Hal itu terlarang. Jadi saudara, jika kita mau melakukan apapun juga harus tepat dan bagi kemuliaan Tuhan. Melaksanakan apapun juga di dalam hidup kita harus sepenuh hati, dengan sikap yang benar dan cara yang benar. Amsal 19 ayat 2a mencatat, sebab kerajinan pun tidak baik jika tanpa pengetahuan. Sebab itu kita perlu belajar setiap hari firman Tuhan, kehendak Tuhan, agar kita tahu apa yang benar dan yang tidak benar. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan tepat, dengan benar, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.